Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Daraba yadribu darban wa madroban fahuwa daribun wa dzaka madrubun. Idrib tadrib madribun madribun midrabun. Farra yafirru farron wa mafarron fahuwa farrun wa dzaka mafrurun. Firra wa tafirra mafirrun mafirrun mifarrun. Wa'ada ya'idu idatan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun. Mau'idun mau'idun mi'adun. Yasara yaisiru yusron wa maisaron fahuwa yasirun wa dzaka maisurun. Isir la taisir maisirun maisirun misarun. Saro yasiru sairon wa masiratan fahuwa sairun wa dzaka masirun. Sir la tasir masirun masirun misyarun. Saro yasri siroyatan wa masron fahuwa sarin wa dzaka masriyun. Isri la tasri masron masron misron. Waqayaki wiqayatan wa mauqan fahuwa waqin wa dzaka mauqiyun. Taki mauqan mauqan miqan. Syawayashwi syai'an wa mashwan fahuwa syawin wa dzaka mashwiyun. Ishwi la tashwi mashwan mashwan mishwan. Adama ya'dimu adaman wa ma'daman fahuwa adimun wa dzaka ma'dumun. Idim la ta'dim ma'dimun ma'dimun mi'damun. Wa'ada ya'idu wa'dan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun. Id mau'idun mau'idun mi'adun. Fa'ayafi'u fai'atan wa mafi'an fahuwa fa'in wa dzaka mafi'un. Fi'la tafi' mafi'un mafi'un mifa'un. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Lagi batuk bisa enter no. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, kita ngaji, kita lanjutkan sekarang halaman 8 ya. Namun kita membaca umul kitab suratul Fatihah, kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita,
para muallif, para musannif, semua donatur Al-Aziz. Mudah-mudahan senantiasa dikasih kelancaran dalam usahanya, keberkahan dalam hidupnya. Allah jadikan putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh-solehah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitihi tsumma ila hadrati sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz sun jami'a wali songo Usan Bakhadir Bangkalan Madura wa ila Rum Hasyim Asari Jombang Kiai Wahab Hasbullah Kiai Bisri Sansuri Kiai Asa Samsul Arifin Mbah Hamid Pasuruan Mbah Surga Surgi Mbah Selagah Mbah Soleh Semendi Mbah Gede Mbah Khotam Pasuruan Habib Soleh Tanggul yang masih di Jember Usan ila Ruh Mbah Bisri Mustafa Mbah Maimun Zubair Mbah Maksum Rembang Uson Ilaro Mbah Ahmad Mutamakin Mbah Abdullah Salam Mbah Sal Mahfud Kiai Abdullah Rifai Mbah Madun Pondoan semua guru-guru saya yang ada di Hajen Pari dan sekitarnya Uson Ilaro Kiai Raden Asnawi Kudus Kiai Arwani Kiai Durehan Kiai Makmun Mbah Fatoni Mbah Anwar Mbah itu dalam arti gelar Kiai Haji loh ya. Memang kalau di Jawa simpelnya manggilnya Mbah gitu. Kemudian Mbah Anwar, semua guru-guru yang ada di Kudus, Syekh Jumatil Kubro, Mbah Soleh Darat Semarang, kayak Abu Yadim Yati Banten, Syekh Nawawi Banten, semua ulama-ulama yang ada di Banten dan sekitarnya, di Cirebon dan sekitarnya. Khususan Kiai Yusuf Taujiri Garut, Kang Ayib Cirebon, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Ruhiyat, Ajengan Khair Afandi, Tasikmalaya, Nafa'anallahu bi'alumihim, Mama Falak Pagintongan, kemudian Aang Nuh Cirebon, Nafa'anallahu bi'alumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini yang puasa maju. Udah perempuan, katanya mau minta duit sayur. Umi udah masuk kuliah belum? Kapan masuk kuliahnya? Ya udah Ramli dulu sini. Lu ambisi banget lu kalau sama duit. Ini duit sayur. Ya enggak? Lu SPP-nya berapa bulan kemarin? Sampai September. September udah. Kumpulin udah. Dia saya udah. Oke nih, 200 dulu ya enggak? Lu deket sini apa jangan jauh-jauh. Pak Ijan lu. Nih duit sayur dulu. 200. Lu puasa bener tadi? Ya udah kasih. Salah sendiri yang pernah enggak puasa mah. Lu 3 lembar. Nah, 3 lembar kok banyak ya. Al mau? Enggak mau. Ya udah kalau enggak mau orang kasih duit enggak mau. Kan lu ngeliat kan Al enggak mau kan? Bener enggak mau? Ya udah nggak mau mah salah sendiri, orang udah ditanya gini-gini ya, bodoh amat ya. Oke, salah sendiri, udah ditanya nggak mau katanya. Kita lanjutkan sekarang halaman 88 babul badali. Bermula ini itu bab badal. Babu khobarun limubtada'in mahdhufin takdiruhu hadza babu. Babu bermula lafaz babu itu khobarun menjadi khobar limubtada'in bagi mubtada mahdhufin yang dibuang. Takdiruhu bermula kira-kiranya khobar hadza babu itu lafaz hadza babu. Bermula ini itu babul, maksudnya babu ya babul badali. Itu diangkat kepalanya. Maaf tuh, diangkat kepalanya. Nulis itu jangan begini lah. Ngerti gak? Ngerusak mata. Ini tegak. Biasanya duduknya kok tegak begitu. Kan yang nulis tangan kalian. Ya, begini gitu loh. Ngerti?
itu duduknya jawara. Nah, ini lu nih maksudnya, duduknya begini, tegak punggungnya, biar nggak bongkok. Wah nggak sampai Pak, siapa bilang? Biasain duduk itu begini, itulah duduknya pendekar. Andre dengerin, lu kan pendekar, pendek, kekar, gitu. Duduk ngelembrek kayak ada begini gitu loh. Coba kalian lihat saya duduk di mana-mana, jarang begini mah, rata-rata begini saya mah. Gitu. Dan lempeng bagus, tulang punggung itu loh, ngerti kan? Denger gak? Begini duduknya. Nah begitu, ini begini dulu. Watakot dama i'rabuhu, watakot dama dan telah terlewat, telah lalu. Apa i'rabuhu? I'rabnya babu. Kan udah dibahas kemarin yang pertama kali, babul kalami. Wa babu dan bermula lafaz babu itu mudhofun sebagai isim mudhof. Wal badali dan bermula lafaz al badali itu mudhofun ilaihi. Terkibnya sebagai mudhof ilaih, majrurun yang dibaca jar bil kasroti kelawan kasroh. Wal badalu dan bermula badal, maknahu itu bermula maknanya badal. Lughatan dalam bahasa al-iwadhu itu iwat. Maknanya iwat apa? Pengganti. Ntar lu kalau kawin itu biasanya ada suruh baca tanya marosid. Orang laki-laki biasanya suruh baca sehat ta'liq. Ta'liq gitu. Kalau lu pernah ngaji tulisannya begini. Ta'liqun. Sehat ta'liq. Namun kalau nggak ngerti bacanya sehat taklik. Kan tulisannya kalau ditulis Latin kan begini. Bacanya sehat ta'liq. Kalau orang pernah ngaji begitu bacanya. Adik melek. Orang ngaji tidur mulu. Udah tawaf. Nyampe tempat cewek sono, muter. Sampai sini muter lagi ya. Ayo, tawaf. Ngantuk mulu. Itu maknanya iwat pengganti. Wa fil istilahi dan dalam istilah wa tabi'u al maqsudu bil hukmi bila wasitatin bainahu wa baina matsbu'ihi. Nah, itu apalin definisi badal. Wa bermula badal, al itu asalnya begitu. Al itu lafat, selahnya al tabi'u yang mengikuti. Itu jelas ya. Ini saya kasih tahu ilmu keren. Sebenarnya dari kemarin kok Santi mah kudunya udah hafal. Al badalu huwa at-tabi'u. Ini kalau kalian nggak pernah belajar ilmu nahwu, seolah-olah ini al biasa, enggak. Ini al yang ada pada lafaz at-tabi' itu namanya isim mausul. Paham nggak? Oh. Maka dia punya arti tersendiri. Al itu lafaz. Selahnya al tabi'u yang mengikut apa al. Tuh, nyambung. Lah itu ngaji kalau mau teliti ya seperti itu. Per kalimat, Pak Guru. Mal kasih tahu bapak lu. Mila ngaji gak? No, bapak lu ikut ngaji. Ya, biar kata udah aki-aki emang nggak boleh ngaji. Lah iya. Al itu lafat. Selahnya al tabi'u yang mengikuti apa al. Al maksudu yang dituju, yang dimaksud, maksudnya kan dituju bil hukmi dengan hukum, bila wasitotin dengan tanpa perantara, bila wasitotin dengan tanpa perantara, bil hukmi dengan hukum, bila wasitotin dengan tanpa wasitoh. Wasit, tahu wasit kan? Apa wasit? Penengah. Nah, berarti nggak ada yang wasitin, nggak ada yang nengah-nengahin.
bainahu antara tabe wa baina matsbu'ihi dan antara yang diikuti tabe. Udah adik, udah melek, udah duduk. Ntar kalau masih ngantuk diri. Udah segitu dulu. Sekarang ditulis biar agak atas biar nggak dihapus. Badal kan tadi judulnya kan babul badali. Badal tadi secara ini mempunyai dua makna. Menurut lughatan apa tadi maknanya? Al-iwadu. Maksudnya al-iwad adalah pengganti. Pengganti. Ini menurut lughatan istilah dalam terminologis. Begitu Pak Guru ya? Lughat itu terminologis ya? Orang ada Pak Guru ditanya malah nyengir. Pak Gurunya nggak paham. Gitu kan? Yang kedua menurut istilahan. Bukan istirahat. Istilah. Berarti terminologis. Nah ini definisinya, ini yang harus kalian kuasai. Sama dengan kemarin naat, atof, taukid yang harus kalian kuasai. Apa itu badal? At-tabi'u al-maqsudu bil hukmi bila wasitotin bainahu wa baina matbu'ihi. Ini definisinya enggak, sebenarnya kan enggak panjang-panjang amat kalau ngajinya itu serius. Ini supaya ngajinya serius, kaidah-kaidah yang seperti ini diapalin. Badal itu apa? Udah diri masih ngantuk. Emang kamu sekolah tadi? Aska belum sekolah, masih sakit. Oke. Ya, badal adalah tabe. Apa maksudnya tabe? Pengikut. Ini kan tabe itu kan tawabe kan ada 4, naat, atof, taukid, badal. Semuanya disebut tabe. Naat ya tabe, taukid ya tabe, atof ya tabe, termasuk badal juga tabe. Ini kaidah umum. Nah, lafaz al-maqsudu bil hukmi ini definisi yang mengarah ke badal, yang dituju dengan hukum. Umpamanya ya contohnya di sini, Ja'a Zaidun. Maknanya apa? Zaid datang. Tiba-tiba setelahnya ada lafaz lagi, gulamuhu. Yaitu budaknya Zaid, atau mungkin Ja'a Zaidun tapi mayituhu, dia datang dalam keadaan meninggal, saudara-saudara. Loh, ngerti gak? Zaid kan konotasinya masih hidup. Tiba-tiba direvisi mayituhu, mayitnya. Nah, lafaz gulamuhu atau mayituhu tabe ngikutin lafaz Zaidun. Oke? Al-maqsudu bil hukmi. Kalimat ini kan tadi yang menerangkan, yang datang kan Zaid. Nah, begitu ada badal, bukan ini yang menjadi sasaran hukum. Kalau dalam ilmu dalam ilmu mantek namanya mantuknya. Yang menjadi mantuk sasaran hukum adalah gulam. Itu maksudnya al-maqsudu bil hukmi. Oke. Bila wasitotin, saya tulisin dah, wasitotin, dengan tanpa perantara. Ini nanti mengeluarkan naat. Al-maqsudu bil hukmi. Ini nanti
pembahasan berikutnya. Kalau bila wasitotin ini nanti mengeluarkan atof. Kalau atof kan jaa Zaidun wa Amrun, ada waw atofnya. Waw atof itu namanya wasit, menengahi. Duh, jelas. Nah, bainahu wa baina matbu'ihi, yang menengah-nengahi antara tabe tadi dan matbu'nya tabe. Maka definisi badal secara pandangan ilmu nahwu berdiri aja masih ngantuk ini, astagfirullahaladzim. Ku mengeri jatuh. Lah untung ketahan bangku ya. Aduh. Isim yang mengikut lafadz sebelumnya, yang menjadi tujuan sasaran hukum tanpa menggunakan penengah. Penengah itu huruf atof itu kalau bab atof. Oke ya. Nyambung ya. Oke, nanti itu ada belum selesai. Fa kharaja, maka keluar biqaulihim dengan ucapannya ulama-ulama nahwu, biqaulihim dengan ucapannya nuhat, yaitu lafaz al-maqsudu, lafaz al-maqsud. Apa yang kharaja? Baqiyatut tawabi', sisanya pengikut-pengikut. Pengikut kemarin kan ada 4. Karena sekarang dibahas bab badal, berarti kan ada 3 selain badal. Naat, atof, taukid, badal. Nah, kalimat al-maqsudu bil hukmi itu mengeluarkan naat, atof sama taukid. Nyambung? Nah, itu maksudnya biar kalian langsung paham. Wa biqaulihim, dan dengan ucapannya ulama-ulama nahwu bila wasitotin, yaitu lafaz bila wasitotin, apa yang kharaja al-atfu, atof. Tadi dalam kaidah badal itu adalah al-maqsudu bil hukmi bila wasitotin. Nah, kalimat bila wasitotin itu mengeluarkan atof. Nah, kalau atof fa innahu, maka sesungguhnya atof, wa in kana, dan sekalipun ada apa al-ma'tufu, lafaz yang diatofkan, ada itu maksudan, itu dituju, dimaksud, bil hukmi dengan hukum, fi ba'dil ma'tufati, di dalam sebagian lafaz-lafaz yang diatofkan, kal ma'tufi, seperti lafaz yang diatofkan bibal dengan huruf bal. Nahwu ja'a Zaidun bal amrun, seperti contoh ja'a Zaidun bal amrun. Lakin biwasitati harfil adfi, tetapi dengan menggunakan penengah huruf atof. Nahwu ma sayati min qaulika ja'a Zaidun akhuka, seperti contoh lafaz sayati yang akan datang apa, ma min qaulika, dari ucapan kamu, ja'a Zaidun akhuka, yaitu lafaz ja'a Zaidun akhuka. Ja'a telah datang siapa Zaidun, Zaid, akhuka yaitu saudara laki-lakimu. Fa akhuka, maka bermula lafaz akhuka, badalun itulah sebagai badal min Zaidun, i'rab hikayah dari lafaz Zaidun. Wa badalul marfu'i, dan bermula badal lafaz yang dibaca rofa itu marfu'un, dibaca rofa. Idhuwa, karena bermula lafaz akhuka itu al-maksudu. Tuh, pelan-pelan pulang Pak Guru. Oke Pak Guru. Binisbatil maji, dengan membangsakan kedatangan ilahi kepada Zaid. Duna lafzi Zaidin, dengan tanpa lafaz Zaid. Fa innahu, maka sesungguhnya lafaz Zaid, soro itu jadi apa lafaz Zaid, finiatit tarhi. Fa innahu, maka sesungguhnya atof pakai bal tadi, soro itu jadi apa atof finiatit tarhi, itu dalam niat membuang. Wal badalu, dan bermula badal kama, sebagaimana keterangan sayati yang akan datang apa ma fil asma'i, itu ada pada isim-isim. Kadzalika, seperti itu,
fil asma ya'ti datang apa badal fil af'ali di dalam fi'il. Udah titik dulu, diperhatikan. Ini agak jelimet, kalian sambil melihat kitab, cuman juga didengarkan juga. Maksudnya begini, tadi udah dijelaskan, nggak ditulis kok nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi udahlah biar paham lah. Tadi kan al maksud bil hukmi, ya ini udah dijelaskan tadi. Sekarang bila wasitotin badal kan tadi dijelaskan dengan tanpa wasitoh. Maksudnya tanpa wasitoh, tanpa perantara. Alia dengerin, itu nulis ini bukan. Malawas gambar kayak al. Ya, seperti ja'a zaitun gulamuhu atau ja'a zaitun akuka dalam contoh kitab. Nyambung. Nah, dalam atof itu kan ja'a zaidun wa amrun. Nah, kalau wa amrun oke, kita masih bisa nolerir. Tapi kalau dalam atof dengan bal, ja'a zaidun bal amrun. Ini amrun kan persis banget dengan kaidahnya badal. Yang dituju al maksud bil hukmi. Jelas gak? Tuh jatuh kitabnya. Nyambung nih. Tapi lafadz bal amrun itu kan tetap menggunakan kalimat bal. Sementara dalam badal itu sama sekali tidak ada penengah. Penengah itu maksudnya huruf atof. Itu yang dimaksud dalam kitab. Perhatikan kembali ke kitab. Fa innahu wa in kanal ma'tufu maksudan bil hukmi fi ba'dil ma'tufat kal ma'tuf bibal nahu ja'a zaitun bal amrun lakin biwasitati harfil atfi. Bal yang barusan ditulis di papan tulis, sekalipun itu menjadi sasaran utama daripada hukum, namun dia menggunakan perantara huruf atof. Huruf atof itu termasuk wasitoh, perantara atau penengah. Nyambung ya? Soal nulis beneran apa gambar? Lu nulis apa? Lu masih ngantuk di? Duduk, awas ngantuk lagi ya gak? Orang ngaji enak kan? Ngantuk ya kalau di. Oke, saya rasa jelas ya. Nah, badal sebagaimana ada dalam isim, badal juga ada pada fi'il. Nah, nanti akan dibahas. Kama sebagaimana keterangan asyaro yang memberi isyarah siapa musannif lidzalika terhadap itu badal fi'il dengan fi'il, badal isim dengan isim biqauli dengan ucapannya musannif idza ubdilasmun. Itu jauh jauh jaraknya. Idza ubdilasmun minismin. Kalau bacanya begitu, hamzah yang ada pada lafaz ismun itu hamzah wasol. Jadi bukan idza ubdila ismun, bukan, tapi idza ubdilas mun. Adik melek udah ngantuk sambil main giginya. Gigi lu mau ngomong, mau copot. Idza ubdila, dalam kalimat idza ini perhatikan, ini ilmu. Idza aja sedalam itu gitu loh. Kan panjang itu. Idza ya, makna terjemahan tadi kan apabila. Nah, cuman dibahas secara khusus oleh Imam Al-Kafrawi. Bermula idza, dzarfun itu dzaraf. 5 terhadap masa zaman. Yastakbalu yang akan istakbala, yastakbilu. Yastakbilu yang akan datang minaz zamani dari zaman. Idza terjemahan ini kan keren. Maka perhatikan supaya ini pendalaman. Idza itu adalah dzaraf zaman.
Dzarfun lima yastakbalu minas zaman. Terjemahan simpelnya, idza itu termasuk dzaraf zaman, tapi zaman bareng-bareng anak cowok, mustakbal biar paham, nggak meleng ngajinya. Idza itu dzaraf menunjukkan zaman, masa yang akan datang. Udah cuci muka aja deh, cuci muka yang benar. Lo ngaji kok ngantuk, ntar saya suruh duduk di samping saya nih. Ya kan? Aduh, disuruh tawaf udah ya. Ada di adik. Oke, lanjut. Wafihi makna syarti. Nah, ini yang keren. Wafihi, dan itu di dalam idza makna syarti bermula makna syarat. Maksudnya idza di samping dzaraf zaman yang menunjukkan zaman istiqbal. Kalau istiqbal, kalau mustakbal, lo gitu loh. Jelas kan? Nih, gue tulis nih. Perhatikan. Kalau istiqbal, biar kalian terbiasa. Kan banyak anak-anak baru ini. Ada juga mustakbal. Harus dikuasai cara penulisannya. Mustakbal. Tuh. Kalau istiqbal, masdar ghairu mim. Istakbala yastakbilu istiqbalan. Wa mustakbalan itu masdar mim. Nah, mustakbal beda dengan istiqbal tulisannya. Kalau istiqbal ada alifnya. Kalau mustakbal setelah ba enggak ada alif, nyambung. Lah itu harus teliti seperti itu gitu loh. Nah, makna syarti bermula makna syarat. Dalam idza itu terdapat makna syarat. Idza huruf apa? Idza termasuk dzaraf yang menunjukkan zaman mustakbal. Tapi di dalam idza mempunyai makna syarat. Tuh. Namanya syarat pasti mempunyai jawab. Perhatikan, kan syarat itu udah menjadi bahasa Indonesia. Aslinya bahasa Arab, asyartu. Itu syarat. Namanya syarat, nanti ada jawab. Syarat itu kan dipenuhi sebelum melakukan sesuatu. Orang sekolah harus pakai seragam. Apa? Ikut-ikutan adik, Aal ikut-ikutan adik, ngantuk. Ya enggak? Lah, emangnya udah malah tidur beneran. Oh, mau ngopi? Udah diri kalau ngantuk. Kan adik lagi wudhu, Aal diri biar melek. Lah iyalah, ayo diri di tempat. Lah biar nggak ngantuk. Ngaji lagi dijelasin enak-enak ngantuk. Waktulifa fi nasibihi, waktulifa dan diperselisihkan dan terjadi perbedaan pendapat. Waktulifa dan diperselisihkan apa fi nasibihi dalam amil yang menasobkan idza. Fakila maka dikatakan apa yang kila al jawabu. Nah itu al jawabu khobar, mubtadanya dibuang. Bermula yang menasobkan idza itu jawab. Nah itu maksudnya. Wakila dan dikatakan asyartu itu syarat. Wa'turidul awwalu, wa'turidu dan ditentang. Ngapain sih Alia? Udah cepetan, kitabnya hilang. Mila hilang kitabnya. Astagfirullah, ngaji dari tadi itu baru ketemu. Nah kan ada IP. Nanya di sampingnya, Masya Allah, biar anak saya kok saya omelin. Sembarangan. Wa'turidu dan ditentang. Apa al-awwalu pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama apa?
jawab. Yang menasobkan syarat itu jawab. Nah itu ditentang. Bi annal jawaba, dengan sesungguhnya jawab. Qad yaktarinu, itu terkadang kebarengan apa jawab bil fa'i dengan fa. Wa ma ba'dal fa'i la ya'malu fima qablaha. Wa ma, dan bermula lafaz ba'dal fa'i, yang setelah fa, la ya'malu, itu tidak boleh beramal apa ma ba'dal fa fima, dalam lafaz qablaha, yang sebelum fa. Tuh keren, ini kaidah keren nih. Seno sama Santi perhatikan. Waktu ridho, dan ditentang apa asani, pendapat yang kedua, bi annaha, dengan sesungguhnya idza mudhofatun, itu disandarkan, dimudhofkan lisarti, terhadap syarat. Wal mudhof ilaih, dan bermula mudhof ilaih, itu layak malu, tidak boleh beramal apa mudhof ilaih fil mudhofi, dalam isi mudhof. Walah, kaidahnya keren banget ini. Akhirnya wa ujiba, dan dijawab an hadatsani, tentang ini pendapat yang kedua, bi annal qailina, dengan sesungguhnya orang-orang yang berpendapat mengatakan innal amala, sesungguhnya amal, bisarti, dengan syarat, la yakuluna, itu tidak mengatakan siapa al-qailin biidzafatihi, dengan mudhofnya idza ilaihi, kepada ma ba'dahu. Fakana, maka ada apa hadatsani, itu pendapat yang kedua, ada itu arjaha, lebih menang, minal awali, dari pendapat yang pertama. Wa ingkana, dan sekalipun ada apa al awalu, pendapat yang pertama apa tadi? Jawab kan yang menasobkan. Wa ya awal, itu al asharo, khobarnya kana, yang paling masyhur. Faqaulu ba'dzil mu'arrabina, awas, faqaulu ba'dzul mu'arrabina, maka bermula pendapatnya sebagian orang-orang yang belajar bahasa Arab, maksudnya bukan orang Arab tapi mendalami bahasa Arab. Kan beda orang Arab asli dengan mu'arrab, itu jelas. Kalian orang Betawi asli, ini orang Betawi asli berapa orang? Cuman 3 orang, Kamal, Mila, sama Ipi. Ya, Alia malah ngomong sendiri lu. Orang Betawi asli dengan orang Betawi tidak asli, ngomong cengkoknya kok beda. Umpamanya negor Aal lagi ngantuk, Aal sama Adi mah kagak tak pisan. Orang lagi ngaji kok ngantuk baik. Nah itu Betawi pinggiran, ya kan? Maksudnya Betawi pinggiran, ya kayak kita ini Rawobogo, Tambun. Nah itu begitu ngomongnya, itu jelas. Tapi coba kalau orang Kemayoran ngomong gitu, lah, nggak ada lelas orang mah ngomong apa dia, ya nggak? Jelas itu, muke gile, kan gitu kan? Jelas ya? Udah melek, ya udah duduk. Nah, kalau ntar merasa ngantuk lagi ya diri lagi, gitu loh. Loh iya kan? Oke, khafidun, itu mengkhafatkan lisarti, terhadap syaratnya idza. Mansubun, itu yang dibaca nasab, bijawabihi, dengan jawabnya idza. Jaryun, itu berlaku atau jaro. Faqaulu ba'dzil mu'arrabin jaro, itu berlaku apa qaulu ba'dzil mu'arrabin ala ghairil arjahi, atas selain arjah yang paling menang. Jadi maksudnya begini, diperhatikan, ini kaidah keren. Ya. Ini membahas lafaz idza ubdila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu, kan gitu. Sebelum bahas itu, idza
Ini bahas idza doang loh, belum kemana-mana loh. Itu udah pembahasannya panjang seperti itu. Idza tadi kan disebutkan menunjukkan dzaraf zaman. Apa maksudnya dzaraf zaman? Dzaraf itu wadah, zaman itu masa. Diperhatikan lu siapa Buluk, ya kan? Dzaraf secara harfiah itu wadah, zaman itu masa. Maksudnya menerangkan, menjelaskan pekerjaan yang diwadahi atau yang terjadi pada zaman tersebut. Adik melek, udah sini jadinya. Kalau tadi jadi masih ngantuk baik dan betah. Udah sini. Nah udah situ. Udah berapa kali diingetin masih ngantuk baik. Aska ngantuk? Enggak. Nyambung ya. Nah, idza tadi dzaraf zaman menunjukkan zaman istiqbal atau zaman mustaqbal. Kan namanya dzaraf dibaca nasab. Siapa yang menasobkan? Khilaf. Itu maksudnya waqtuli fa fi nasibihi faqila al jawab waqila asyarat. Perhatikan ini supaya kalian langsung paham. Pendapat yang namanya dzaraf kan dibaca nasab. Yang namanya dibaca nasab kan ada yang menasobkan. Alia diperhatikan. Nulis apa sih? Malah nulis sendiri. Pertama yang mengatakan, yang menasobkan nasibu idza, saya tulis di sini. Nasibu idza al jawab. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, nasibu idza adalah asartu. Berarti kan ini sulit kaidahnya. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan idza dzaraf zaman menunjukkan istiqbal atau mustaqbal. Diperhatikan, jangan bercanda. Yang menasobkan pendapat pertama nasibu idza al jawab. Ada yang mengatakan ya pendapat yang pertama yang menasobkan idza adalah jawab. Oke? Pendapat yang kedua yang menasobkan idza adalah syarat. Nah, di antara dua pendapat ini maka sambil diperhatikan kitabnya. Waktu ridhol awal bi annal jawab qad yaktarinu bil fa'i. Sementara wa ma ba'dal fa'i la ya'malu. Diperhatikan. Kalau idza dibaca nasab sementara yang menasobkan adalah jawab, diperhatikan, maka pendapat ini ditentang. Jawab itu kan terkadang kemasukan fa, namanya fa jawab. Oke. Nih contohnya begini. Saya kasih contoh biar kalian gak keder. Ntar dihapus gak apa-apa. Idza qoma Zaidun fa'ana qaimun umpamanya. Apabila ini kan idza. Apabila qoma Zaidun, Zaid berdiri, fa'ana maka bermula saya. Ini kan fa jawab. Oke? Nih. Lafaz setelah fa'ana qaimun. Perhatikan. Ini keren. Dan Santi aja nggak paham, belum tentu paham loh. Sena kok belum tentu paham. Maka perhatikan. Jumlahnya lafaz fa'ana qaimun wajib dikasih fa. Kenapa? Karena jawab tidak boleh dijadikan syarat. Loh, kenapa nggak boleh? Jawab nggak boleh dijadikan syarat. Karena jawab berupa jumlah ismiyah. Banyak sekali fiil-fiil jawab yang tidak bisa dibuat syarat. Maka jawab akhirnya wajib dikasih fa jawab. Nah, kalau yang menasobkan idza
itu adalah jawab. Sementara jawab suatu ketika ada yang kebarengan fa. Sementara lafadz yang jatuh setelah fa itu tidak bisa beramal, maka kalah pendapat ini. Bisa ditentang. Nyambung. Kalau di alfiyah mah, kalau luka ada alfiyah mah gampang. Wakrun bifa hatman jawaban laujuil sarton liin wa ghairiha lam yanjail. Kalau lu pada apal alfiyah, Reza disimak main tangan melulu. Maka yang menasobkan idza, apabila yang menasobkan jawab bisa ditentang. Jawab terkadang kebarengan fa. Sementara lafadz setelah fa tidak bisa beramal. Itu syarat yang jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua pun ditentang juga. Tuh. Wa turida tsani bi annaha mudhafatun li syarti wal mudhaf ilaih la ya'malu fil mudhaf. Apabila, ini jawaban yang kedua. Diperhatikan. Jawaban yang kedua yang menasobkan idza tadi kan syarat. Oke. Lu kalau pengen ngaji, pengen lihat ke sono. Jangan ngumpet, lu niat ngaji apa enggak? Ngaji ngumpet dijelasin, lihat kagak. Perhatikan. Apabila yang menasobkan idza itu adalah syarat. Syarat itu kan harus apa? Bangun, jangan tidur. Perhatikan. Waktu ridha tsani bi annaha mudhafatun li syarti wal mudhaf la ya'malu fil wal mudhaf ilaih la ya'malu fil mudhaf. Perhatikan. Apabila idza, ini kan idza contohnya. Idza ini kan seolah-olah dimudhafkan ke jumlahnya koma zaidun. Oke? Seolah-olah kan begitu. Apabila yang menasobkan idza itu adalah fi'il syarat. Nah, syarat yang di sini berarti apa? Koma zaid. Kan begitu. Ngerti kan? Nah, waktu ridha bi annaha mudhafatun li syarti wal mudhaf ilaih la ya'malu fil mudhaf. Kalau idza ini sebagai mudhaf, koma zaitun mudhaf ilaih, kan seolah-olah mudhaf ilaih kan nggak bisa mengamalkan mudhaf. Nyambung. Maka pendapat yang kedua ini pun ditentang. Itu jelas. Akhirnya kesimpulannya, wa ujiba an hadzal tsani bi annal qailina innal amal bisarti la yakuluna bi idhofatihi ilaihi fakana hadzal tsani arjaha minal awal wa in kana al awal wal ashhar. Akhirnya dijawab. Masih ngantuk enggak? Udah duduk. Orang al aja masih ngantuk. Padahal siang, tadi al siang tidur enggak? Tadi tidur enggak tadi? Masih ngantuk ya kan? Diperhatikan, ini jawabannya keren. Tuh. Ini sulit tuh, makanya saya tegaskan sama kalian dari awal. Ini pembahasan enggak main-main. Pembahasan serius, terlebih-lebih kalian ini banyak pemula. Loh. Jawabannya gampang. Wa ujiba anitsani, ya. Jawaban yang kedua tadi yang menasobkan idza apa? Syarat, ya. Bahwasanya amal dengan syarat itu tidak mengatakan dimudhofkannya idza kepadanya. Maksudnya idza enggak dimudhofkan ke syarat. Kan begitu? Itu maksudnya wa ujiba an hadzal tsani bi annal qailina innal amala bisyarti, mengamalkan, maksudnya mengamalkan nasabnya idza dengan fi'il syarat itu tidak mengatakan bahwasanya idza dimudhofkan kepada syarat. Nyambung enggak? Nah, yang berpendapat yang menasabkan
Idza itu fi'il syarat, itu enggak mengatakan idza tidak dimudhofkan ke jumlah fi'il syarat. Nyambung nih. Seno. Oh, jadi maka dengan alasan itu pendapat yang kedua itu lebih menang. Pendapat yang kedua berarti apa? Yang menasobkan idza adalah fi'il syarat. Belum tentu paham loh, sulit loh ini. Ini belum bahas substansi badal. Adik, berdiri, pegang kitabnya. Orang dari tadi dia apa-apain, makanya perhatikan semuanya. Kalau siang, kalau adik kan sekolah siang, lah berarti pagi istirahat, jam 8 nyampe jam 10 tidur, ngerti? Nah, jangan mainan mulu berdua-dua. Lantar kalian waktunya ngaji tidur lah, nggak lucu, begitu loh. Tapi emang kudu ngaji ya kudu melek. Nah, kalau tidur mulu, emang lu saya belah belu, lah enggak, kan saya belah belu kan udah dijelasin, ya enggak? Belah belu, lagi ngaji tidur melulu, itu saya belah belu. Oke. Wa in kanal awal wal asharo. Walaupun pendapat yang pertama apa? Yang menasobkan idza adalah fi'il jawab, itu lebih masyhur. Tapi masyhur masih kalah dengan arja yang mengatakan arja itu adalah yang menasobkan idza adalah fi'il syarat. Nyambung. Tuh. Faqaulu ba'dil mu'arrabin khafidun li syartihi mansubun bi jawabihi jaro ala ghairil arjah. Nah, ada lagi yang berpendapat sebagian orang-orang yang mendalami bahasa Arab tapi enggak asli orang Arab, semi Arab itu mu'arrab. Kita ini belajar bahasa Arab. Tapi kan bukan asli orang Arab. Kalau orang Arab kan jangankan ngomongnya, batuknya aja Arab. Lu jangan salah. Abu Jahal Arab bukan? Arab. Abu Lahab Arab bukan? Jangankan ngomongnya, batuknya aja Arab. Batuk tuh itu Arab. Lu jelas gak? Memusuhi gak sama Nabi Muhammad? Memusuhi gak sama Nabi Muhammad? Memusuhi. Jangan salah, hidayah itu luar biasa. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad, itu belum tentu mendukung perjuangan Nabi Muhammad. Itu contohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Jangankan ngomongnya, kentutnya pun Arab. Bukan lagi batuk udah. Kan udah serem banget. Jelas kan? Makanya itu loh keren. Nah disitulah ada sebagian ba'dzul mu'arrabin berpendapat khafidun li syartihi. Idza itu mengkhafatkan, berarti kalau mengkhafatkan kan berarti idza mudhof. Jelas? Mengkhafatkan kepada fi'il syaratnya, mahalah namanya fi'il kan dimahal kan, tapi menasobkan dengan jawabnya. Ucapannya itu jaro ala ghairil arjah, berlaku tapi tidak menang. Nyambung? Udah ribet memahami idza doang. Lanjut. Idza ubdilasmun, nah itulah ilmu. Bahas idza doang itu panjang lebar. Ngerti? Yang sulit begini Salmon malah ngumpat-ngumpet. Dah. Belum tentu loh, maaf kata loh. Kalau orang yang tidak betul-betul mendalami ilmu nahwu ditanya masalah idza, bagaimana nasabnya, jelimet. Maka pembahasan barusan itu nanti tolong kalian ulang-ulang disimak. Siapa amil yang menasabkan idza? Nah, itu terjadi khilaf antara fi'il syarat dan fi'il jawab. Kalau kalian kuasai ilmu yang sedikit ini akan mendongkrak pemahaman kalian ke depan.
Loh gitu. Saya pahami nih. Oh. Idza ubdila, apabila dibuat ganti, dibuat badal. Lafat ubdila fi'lun madzin itu fi'il madzi. Mabniun yang dimabnikan lil majhuli terhadap mabni majhul yang tidak diketahui fa'ilnya. Apa ismun isim? Lafat ismun tarkibnya bukan fa'il tapi naibu fa'ilin, naibul fa'il. Marfu'un yang dibaca rofa bi dhammatiz zahirati dengan dhammah yang nampak. Minismen dari isim. Lafat minismen jarun wa majrurun itu jar majrur. Muta'alliqun yang berta'alluq bi ubdila dengan ubdila. Au fi'lun atau fi'il. Lafat au harfu atfin itu huruf ataf. Fi'lun ma'tufun itu diatofkan alasmun i'rab hikayah atas lafat ismun. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un. Wal ma'tufu dan bermula lafat yang diatofkan alal marfu'i atas yang lafat yang dibaca rofa itu marfu'un. Min fi'lin dari fi'il, lafat min fi'lin itu jarun wa majrurun. Muta'alliqun yang berta'alluq bi ubdila dengan lafat ubdila. Al muqaddari yang dikira-kirakan. Fahuwa maka bermula al muqaddar, ubdila al muqaddar fi quwwati jumlatin itu dalam kekuatan jumlah ma'tufin yang diatofkan ala jumlati ubdila ismun atas jumlahnya lafat ismun. Masih ngantuk di? Lah iya, lah mau ngaji perlu perjuangan lah ya. Wal ma'tufu dan bermula lafaz yang diatofkan mana sih no? Gara-gara adik nih. Aduh. Apalagi sih marah-marah mulu adik. Aduh. Fa huwa fi quwwati jumlatin. Ma'tufun yang diatofkan ala jumlati ubdilasmun atas jumlahnya lafaz ubdilasmun. Wa takdiru dan bermula takdirnya au ubdila fi'lun min fi'lin. Itu kan kalimat tadi disebutkan idza ubdila ismun min ismin. Kan au fi'lun min fi'lin itu seolah-olah au ubdila fi'lun min fi'lin. Jawabnya idza tabi'a. Itu tadi yang dibahas panjang lebar. Tabi'a maka mengikuti apa isim yang pertama atau fi'il yang pertama pada isim yang kedua atau fi'il yang kedua. Tabi'a bermula tabi'a itu fi'lun madzin. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya fi'il melek semangat. Duduk yang benar. Nah, kalau nggak dikasih ketegasan tercengengesan melecehkan pengajian lu. Domirun itu domir ya'udu yang kembali apa domir ala ubdilasmun atas lafat ubdilasmun minismin au fi'lun min fi'lin wal ha'u dan bermula haknya maf'ulun bihi itu maf'ul bih mabniyun yang dimabnikan ala dhammi atas mabni dhamm fi mahalli nasbin dalam mahal nasab wahia dan bermula dhamir aidatun itu kembali alal mubdal minhu atas mubdal minhu min ismin dari lafaz min ismun tadi au fi'lun atau fi'il wal jumlatu dan bermula jumlahnya siapa? Wal jumlatu dan bermula jumlahnya minal fi'li wal fa'ili jawabu idza itu jawabnya idza la mahalla laha minal i'rab tabi'ahu fi jami'i i'rabihi dalam semua i'rabnya isim. Lafaz fi jami'i jarun wa majrurun itu jar majrur. Muta'alliqun yang berta'alluq bi tabi'a dengan lafaz tabi'ah. Min tabi'ahu dari lafaz tabi'ahu. Wa jami'i mudhafun dan bermula lafaz jami'i mudhafun itu isim mudhaf. Wa i'rabihi dan bermula lafaz i'rabihi itu mudhafun ilaihi mudhaf ilaih majrurun yang dibaca jar bil kasrati dengan kasrah. Wa i'rabu
mudhofin dan bermula wa i'rabu mudhofun gitu loh. Wa i'rabi mudhofun dan bermula lafaz i'rab hikayah itu ya. Mudhofun itu isim mudhof. Wal ha'u dan bermula haknya i'rabihi mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Fi mahal jarin dalam mahal jar. Wa huwa arba'atu aqsamin. Udah dah. Segitu dulu, besok dibahas lagi. Lah kelenger kalau saya paksakan mah. Udah ibadah Allah biar yang ngantuk melek. Ayo angkat palanya, udah duduk di. Ibadah Allah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanadha bi fadlillah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya albab wa antum ya ulil albab ta'alawan surulillah sa'alnakum walidul farajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasudu ajmakum lillah ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanadha bi fadlillah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya albab wa antum ya ulil albab ta'alawan surulillah fa ya rabbi bisadatin tahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yaswaqatuna lillah ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanadha bi fadlillah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya albab wa antum ya ulil albab ta'alawan surulillah bikasfi hujabi an aini wa rafil baini min daini wa tamshil kaifi wal aini binuri wajhi ya Allah ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah
sallim wa barik alaihi. Udah lanjut ngaji apa nih? Suratul Nasihin, cuman gak usah live. Ya, kasihan yang ngantuk. Ya kan? Oke. Ya untuk bersama-sama dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.